teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 3 ingin berbagi informasi penting nih. Mau tahu tentang apa? Yuk simak baik-baik. Karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Apa sih kebakaran itu? Kebakaran ialah nyala api yang baik kecil maupun besar pada suatu tempat, situasi dan waktu yang tidak dihendaki, bersifat merugikan dan sulit untuk dikendalikan. Bagaimana dengan karhutlah? Karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan merupakan keadaan pada lahan dan hutan yang dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan serta dampak yang merugikan. Perubahan iklim akibat adanya peningkatan suhu permukaan bumi menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan, di mana hal itu menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran hutan dan lahan. Sebagian besar kejadian kebakaran pada 10 tahun terakhir terjadi di lahan gambut. Lahan ini secara alami merupakan lahan basah yang tidak mudah terbakar. Tetapi, jika lahan gambut kering karena adanya dryness yang berlebihan, maka sangat rentan terbakar. Lahan gambut yang kering juga dapat berubah sifatnya, sehingga tidak dapat kembali lagi ke bentuk awalnya yang merupakan lahan basah, sehingga tingkat kerentanan terbakarnya semakin tinggi. Dengan demikian, aspek kondisi lahan dan iklim menjadi aspek penting yang berpengaruh terhadap kejadian kebakaran lahan dan hutan. Kejadian kebakaran hutan dan lahan menjadi isu lingkungan di dunia, menimbulkan dampak yang merugikan. Dampak kejadian kebakaran hutan dan lahan bersifat multidimensi, meliputi dampak secara sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik. Dampak sosial yang dirasakan langsung terhadap kesehatan yaitu asma, bronkitis, ispa, hingga kematian, serta dampak atas hilangnya pekerjaan. Dampak pada ekonomi mengakibatkan degradasi dan deforestasi secara ekonomi bernilai 1,62 sampai 2,67 miliar dolar. Biaya akibat kabut asap sebesar 674 sampai 799 juta dolar dan valuasi emisi karbon sebesar 2,8 miliar dolar. Dampak bagi lingkungan yaitu kerusakan fungsi lahan dan kabut asap yang memperburuk perubahan iklim yang ada, dan dampak secara politik yaitu adanya polusi akibat asap yang terjadi lintas negara. Berdasarkan hasil kajian resiko bencana yang disusun oleh BNPB pada tahun 2015, terlihat bahwa jumlah lahan terpapar resiko bencana kebakaran lahan dan hutan tersebar terutama di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dengan jumlah seluruh Indonesia melebihi 14 juta hektar. Lalu, bagaimana cara kita menanggulangi bencana karhutlah? Ada 3 tahap menanggulangi bencana karhutlah. Tahap pertama, tahap prabencana. Pertama, memberikan peringatan kepada warga di sekitar hutan agar tidak melakukan pembakaran di musim kemarau dengan cuaca berangin. Kedua, memastikan api sudah mati sebelum pergi meninggalkan tempat pembakaran. Ketiga, hindari melakukan aktivitas pembakaran yang terlalu berdekatan dengan bangunan atau hutan. Jarak minimal ialah 50 kaki dari bangunan dan 500 kaki dari hutan. Lalu, tahap kedua saat bencana. Pertama, tetap di rumah. Kedua, tutup segala akses masuk udara berasap. Ketiga, nyalakan AC atau filtrasi udara. Keempat, segera ke dokter apabila memiliki gangguan pernapasan. Kelima,
Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Keenam, gunakan masker. Tahap ketiga, pasca bencana. Pertama, pastikan kebakaran telah dipadamkan serta dinyatakan aman. Kedua, jangan masuk hutan dan lahan yang terbakar. Ketiga, gunakan pelindung diri yang aman ketika memasuki wilayah hutan dan lahan yang terbakar. Jangan bermain-main dengan api ya teman-teman, karena api kecil jadi teman, besar jadi lawan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.